Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Aziz Nugraha dengan NIM 2480. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan teknologi bahan alam. Yang pertama, materi satu, ekstraksi minyak asiri. Definisi: minyak asiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak penguap, minyak ateris, minyak esensial karena pada suhu kamar mudah menguap. Ciri utamanya, senyawa yang berwujud cair atau liquid pada suhu ruang mudah menguap atau terbang volatile, menghasilkan aroma tertentu. Minyak asiri yang terkandung pada suatu bahan tanaman pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak asiri. Beberapa di antaranya sangat termolabil atau tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Selanjutnya, di sini adalah metodenya. Yang A, destilasi terbagi menjadi tiga, yaitu destilasi ke air, destilasi air uap, destilasi uap. B, press. C, pelarut. D, pelarut organik. E, eflorasi. F, macerasi lemak panas. Untuk tahapan, ada persiapan, pemanasan, pemeriksaan. Kelemahan, senyawa rusak karena menggunakan panas. Kelebihannya, teknologi sederhana, waktu cepat, pemisahan mudah. Selanjutnya, di sini masih dengan metodenya. Yang A, press. Tahapan, persiapan, pengepresan, pemisahan. Yang B, kelemahan, waktu lebih lama, pemisahan lebih sulit. C, kelebihan, teknologi sederhana, dan senyawa tidak rusak karena panas. A, pelarut organik. Untuk tahapannya terbagi menjadi 4. Yang pertama, persiapan, ekstraksi, pemisahan, dan kelemahan, pemisahan lebih sulit, dan teknologi mahal. Yang C, kelebihan terbagi menjadi 2, yaitu waktu cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Selanjutnya, masalah lemak panas. Tahapannya terbagi menjadi 3, yaitu persiapan, ekstraksi, pemisahan. Yang B, kelemahan, terbagi menjadi 3, yaitu pemisahan lebih sulit, waktu lama, senyawa rusak karena panas. Untuk kelebihannya, teknologi sederhana. Selanjutnya, materi 2, fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilih atau memisah-misahkan suatu kumpulan atau kesatuan menjadi beberapa bagian. Fraction atau part, atau lebih mudahnya dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Mendapatkan fraksi atau bagian tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif. Melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolis sekunder tunggal. Tujuan vaksinasi, pertama, mendapatkan fraksi atau bagian tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif. Yang kedua, melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolis sekunder tunggal. Selanjutnya, vaksinasi. Vaksinasi A, ekstraksi cair-cair. B, kromatografi. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, kromatografi kertas KK atau kromatografi lapis tipis KHT, kromatografi kolom, fasum liquid kromatografi, relasi, cis accretion kromatografi SEC, solid phase extraction SPE. Selanjutnya, vaksinasi cair-cair. Yang A, peningkatan polaritas. B, ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan. C, dapat diprediksi senyawa terlarut yang menjadi 3 bagian. Yang pertama, nonpolar, lemak atau lilin, terpen, dan steroid. Selanjutnya, semipolar, kemarin kalau fenolik, targlisida atau flavonoid, alkaloid. Selanjutnya, polar, flavonoid, glikosida, alkaloid, dan kuartenar. Kromatografi lapis tipis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, persiapan kerjaan memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis-lapis pada lempeng kaca, logam, dan lain-lain. Selanjutnya, fase diam, terpadat, silika alumina. Fase gerak, cairan. Fase diam atau adsorben. Yang pertama, fase diam berupa serbuk halus yang berfungsi sebagai permukaan penyerapan. Yang kedua, fase diam yang sering dipakai, silika gel, alumina, tanah diatomai, dan selulase. Yang ketiga, ukuran partikel 0,1 sampai 40 nm. Yang keempat, semakin halus partikel adsorben, maka peran data semakin lambat. Selanjutnya ke fase gerak, LUN. Yang pertama, punya kemudian tinggi, yang kedua digunakan maks 2-3 kali. Yang ketiga, daya elusi fase gerak diatur sedemikian rupa hingga harga RF terletak antara 0,2 sampai 0,8. Yang keempat, komposisi campuran dapat berubah karena penyerapan atau penguapan lima. Yang kelima, campuran pelarut makin bereaksi satu sama lain. Selanjutnya, untuk penggunaan yang pertama, pengecekan yang cepat terhadap komposisi campuran. Yang kedua, untuk menentukan kondisi persubuhan dari kromatografi kolom. Yang ketiga, untuk mengetahui kesempurnaan suatu reaksi. Yang keempat, untuk identifikasi obat, ekstrak tanaman, preparat biokimia, mendeteksi kontamina, dan pemalsuan. Untuk cara kerjanya, yang pertama, penjenuhan fase gerak Discember 1 jam 20 sampai 25 derajat Celcius. Yang kedua, penyiapan lempeng dan penotolan jarak antara bercak 1,5 cm, garis tepi samping dan bawah 2 cm. Yang ketiga, masukkan lempeng ke chamber. Yang keempat, setelah fase gerak mencapai tanda angka keringkan dan tampakkan sesuai monografi. Selanjutnya ke isolasi komponen campuran. Pertama, bercak disedot dengan vakum, dry tube, lalu disaring. Selanjutnya dikorek dengan spatula, disaring dengan pelarut polar, disaring dengan gelas intar. Selanjutnya analisis kuantitatif. Grafik log konsentrasi dengan area bercak menggunakan foto densitomer. Bercak disolusi lalu sering diperoleh ditetapkan secara spektrofotometri. Untuk kelebihannya, yang pertama, waktu relatif cepat 15-60 menit. Yang kedua, jumlah zat yang diperiksa cukup kecil, kira-kira 0,01 gram senyawa murni sampai 0,1 gram silisia. Yang ketiga, simpel. Yang keempat, kondisi kromatografi untuk optimalisasi regulasi senyawa spesifik. Kekurangan tidak bisa digunakan untuk senyawa volatil. Selanjutnya, materi 3. Definisi. Proses pemurnian kembali senyawa organik pada bahan pengotornya dengan cara mengiristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan pelarut.
Ketika senyawa organik mengkristal dari larutan, molekul dari senyawa lain yang ada di larutan akan dikeluarkan dari bahan kristal sehingga dapat didapatkan senyawa murni. Untuk pemisahan berdasarkan peristiwa, peristiwa fisika atau kimia, pemisahan secara fisika mengubah zat selama pemisahan. Secara kimia, satu komponen atau lebih direaksikan dengan zat sehingga dapat dipisahkan. Cara atau teknik pemisahan campuran tergantung pada jenis, wujud, dan sifat komponen yang tergantung di dalamnya. Jika komponen berwujud padat dan cair, misal pasir dan air, dapat dipisahkan dengan saringan. Selanjutnya, kemurnian. Metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsip, pemisahan antara dua zat atau lebih zat yang sering tercampur. Selanjutnya, tujuan untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran atau larutan yang telah tercemar oleh zat lain. Tingkat kemurnian 95-100%. Untuk prinsip kerjanya, senyawa dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkannya pada suhu tertentu. Ketika dan senyawa jenis jenuh prinsip larut dengan suhu tinggi dan senyawa dibiarkan mendingin, kelarutan senyawa akan menurun sehingga membentuk kristal keluar dari larutan. Temperatur dan pelarut yang digunakan. Yang pertama, pelarut hanya bereaksi dengan zat yang akan dilarutkan. Pelarut hanya dapat melarutkan zat yang akan dimurnikan dan tidak melarutkan zat pencemaran. 3. Titik didih pelarut harus rendah. Hal ini akan mempermudah pengeringan kristal yang terbentuk. 4. Titik didih harus lebih rendah dan titik leleh zat yang akan dimurnikan agar tersebut tidak terurai. Selanjutnya, setelah dilarutkan ke dalam pelarut sesuai, kemudian dipanaskan sampai larut sempurna. Bila pada temperatur kamar senyawa sempurna di dalam pelarut, maka tidak perlu lagi dilakukan pemanasan. Pemanasan hanya dilakukan apabila senyawa tersebut belum atau tidak larut sempurna pada keadaan suhu kamar. Untuk kelebihan metode kristalisasi, pertama dapat memberikan perbandingan daya larut yang cukup besar antara zat yang dimurnikan dengan pengotoran. Tidak meninggalkan zat pengotoran pada kristal, zat pengotoran mudah dipisahkan dari kristal. Metode pemisahan campuran cair padat yang paling baik adalah metode kristalisasi. Kekurangan metode kristalisasi yaitu larutan yang dipisahkan harus memiliki daya larut lebih besar. Jika tidak, maka zat yang dimurnikan akan susah dipisahkan. Contohnya, kompetisi bahan alam. Kompetisi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu subjek bidang dari ilmu komputer dan matematika. Selama ribuan tahun, perhitungan dan kompetisi umumnya dilakukan dengan menggunakan pena dan kertas, atau kapus dan batu tulis, atau dijelaskan secara mental, kadang-kadang dengan bantuan suatu tabel, namun sekarang kebanyakan kompetisi telah dilakukan dengan menggunakan komputer. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.